billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah, untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang hampir 1 tahun kita lalui. Meskipun Masehi ini kita tidak begitu antusias, Bu, tapi karena kita masih memakai Masehi ini, kita tetap untuk merefleksikan diri kita, ya, lebih beda cinta Allah. Maka 1 tahun ini kita kasih apresiasi untuk diri kita sendiri, ya. Pasti kita menghadapi ada senang, ada susah, ada sedih, ada bahagia, betul Ummahat? Ada orang hidupnya bahagia terus? Nggak ada. Ada orang hidupnya sedih terus? Nggak ada. Atau ada orang bilang hidupnya ketawa terus? Gila orang dikecek nyawa. Pasti, Bu, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih. Mungkin kalau kita bilang satu kata untuk tahun ini, luar biasa, mungkin ya. Nah, luar biasanya terserah Ibu lah tuh, mau senang mau enggak gitu kan. Nah, luar biasa. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah ini sampai ke penjuru negeri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik Ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kita ingatkan kembali untuk merefleksi diri kita. Masih ingatkah ibu-ibu materi yang saya sampaikan, konsep di dalam berhijrah, refleksi gitu ya? Masih ada materinya? Kita bermuhasabah sejenak. Jadi jangan sampai ya kehidupan kita 1 tahun ini tidak menjadi yang lebih baik. Ada masih catatannya? Saya mau Ibu mengevaluasi, memuhasabah diri dengan 5 konsep yang sudah kita berikan dulu. Nah, ini nggak apa-apa ya Bu, karena ini momen ya. Yang pertama, kita kalau merubah diri kita nggak bisa hanya dari segi aspek ibadah doang. Saya pernah bilang dulu, Bu. Yang pertama yang harus kita perbaiki aspek iktiqodiyah. Yang kedua aspek fikriyah. Masih ingat Kak Sri? Yang ketiga aspek syu'uriyah. Yang keempat aspek sulukiyah. Yang kelima aspek ubudiyah. Lengkap catatannya Bu. Bu Diah, tanggal berapa itu Bu? Juli, 6 bulan lah.
2024 udah lebih setahun tuh Bu Fit. Nanti kita sapa lagi di Muharram, tapi di Masehi ini pun kita harus mengevaluasi diri kita, ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang pertama, kita harus merefleksi diri kita dari segi i'tiqadiyah. Apa i'tiqadiyah, Bu? Bersih akidah, namanya i'tiqadiyah. I'tiqadiyah. I'tiqadiyah ini apa, Bu? Akidah kita, keyakinan kita. Setahun ini ada nggak ibu yang percaya dengan hal-hal tahayul? Oh, habis itu apa lagi? Masih berdukun, ya. Masih percaya dengan sihir. Silakan ya dievaluasi itu, Bu. Bagi ibu-ibu yang belum punya materinya, silakan lihat teman-teman sebelahnya, Bu. I'tiqadiyah. Pinjam dong catatannya sama kawan yang dua. Kak nih pinjamin satu ke belakang kan? Nggak ada? Atau Uni atau Bu Lia? Ya sudah, kita ulang nih karena mau evaluasi. Bu Adam, kenapa? Oh siap. Waktu itu belum masuk ya. Kasihan yang anak baru. Jadi Bu, kita kalau merubah diri kita, ya, itu nggak bisa dari aspek ibadah doang. Ini harus berjalan sekaligus. Kita kan mudahnya aku hijrah lagi, aku berubah lagi, kan gitu ya. Itu pasti dari segi ibadah. Ternyata hijrah yang paling mudah itu memang hijrah ibadah. Itu paling mudah gitu. Kita kan lagi evaluasi nih perubahan diri kita. Maka yang pertama, kalau ibu mau merubah diri ibu, yang pertama yang harus ibu rubah itu adalah i'tiqadiyah kita. Apa i'tiqadiyah kita? Akidah kita pastikan 100% bersih. Banyak nggak sih Bu orang ibadah tapi akidahnya nggak bersih? Banyak. Sholat sunnah rajin, tahajud rajin, berdukun rajin. Kan gitu. Nah, pastikan itu tinggalkan walaupun bentuk-bentuk kecil. Nah, dulu ini kita lakukan nih Bu. Ibu punya anak bayi gunting surat Yasin di bawah bantal. Anak ibu pakai gelang palasi. Apalagi sebut lagi? Sapu lidi. Jangan percaya seperti itu ibu. Suku Jamba kalau dia pesta taruh pakaian dalamnya tuh keloteng. Itu merusak akidah loh. Kalau orang Jawa apa Bu? Bawang, cabai. Itu kalau i'tiqadiyah nggak bersih, bagaimana dia akan merubah dirinya? Jadi kebersihan akidah, i'tiqad. Nah, kenapa Bu Nafi? Nah, sudah Bu, paham Ibu maksud saya nih kan? Terbaca ya? Nah, yang masih datang orang pintar kata Ibu tuh nah, yang datang tuh yang bodoh berarti. Ya, bahasa apa adanya aja Bu, benar kan Bu? Ada sedikit masalah datangnya gimana nih suami saya udah berapa hari berlain hati. Wah, nggak usah percaya gitu-gituan Bu. Bersihkan akidah kita. Nah. Jadi kita harus berubah dari segi yang pertama dulu nih, i'tiqadiyah pastikan rapi, pastikan bersih 100% ya. Yang kedua apa Bu? Fikriyah. Ini susah lulusnya nih Bu. Fikriyah tuh cara pikir kita yang ada di benak kita. Orang kalau cara pikirnya nggak baik, suka suuzon, berburuk sangka, maka kedepannya rusaklah pikirannya tuh Bu. Ada nggak sih orang banyaknya tuh negative thinking?
Ketemu orang salah aja orang tuh. Setiap ketemu ini orang tuh salah, setiap ketemu ini salah, setiap ketemu itu salah. Yang selalu dikedepankan tuh buruk sangka. Orang kalau isi fikrohnya ini, Bu, la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk saya pribadi nih, gak gampang ini, Bu. Sama anak aja sering fikroh kita tuh gak baik. Nah, iya mah. Kemana tadi kok belum pulang? Ah, saya termasuk tuh, Bu. Makan bakso, Mi. Ya, Bu Novi. Nah, mana nih? Ngapain? Nah, tuh. Coba husnuzon cara pikir tuh. Kita tuh sesuai dengan cara pikir kita, Bu. Isinya nih. Itu sulit tuh. Jangan bilang mudah. Jadi cara pikir kita di dalam mendidik anak, di dalam masalah rumah tangga, di dalam berbesti, ini intinya nih. Kenapa, Bu? Kan ya, ada nggak datang majelis misalnya? Ibu Suzan apa Suzon? Ada kawan ibu nggak datang majelis hari ini? Suzan apa Suzon? Paham Bu Mimi? Ngapa Bu Vera nih nggak datang nih? Kayaknya kan? Soalnya? Nah soalnya? Nah itu dia cara pikir gitu. Orang gue cara pikirnya sempit, suuzon. Ini ngomong aja mudah, Bu, prakteknya sulit nih. Fikriah sama suami sering kadang udahlah. Apalagi terhadap orang yang nggak suka dengan kita, dan kita pun tak suka dengan dia. Cocok benar tuh. Nah, astagfirullah, akhirnya menjauh, akhirnya menarik diri. Udahlah, ya Allah, bagaimana supaya kita nggak suuzon sama dia? Fikriyah. Ya. Ini tidak lulus nih, Bu, termasuk saya setahun nih. Kadang-kadang kita suka mengedepankan bersangka-sangka daripada berbaik sangka. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga, Ibu kalau mau merefleksi diri, Ibu harus berubah dari segi syu'uriyah. Tadi yang pertama i'tiqodiyah, akidah harus berubah. Yang kedua dari segi fikriyah, cara pikir harus berubah. Yang ketiga syu'uriyah. Apa kemarin saya bilang? Syu'uriyah itu hobi, kebiasaan. Karena orang akan menghabiskan waktunya banyak, Ibu, sesuai dengan apa yang dia suka. Maka bayangkan aja, kalau Ibu punya syu'uriyah yang dilarang oleh syariat. Maka sikit-sikit kita refleksi diri kita, rubah hobi yang nggak dibolehkan kepada syariat, menukar menjadi yang dibolehkan dalam syariat. Paham, Bu? Orang kalau hobinya masak, Bu, 3 jam dia di dapur, nggak terasa tuh. Masak bolu, ya, buat kue, belum lagi masak-masak spaghetti mie-nya. Tapi kalau orang dia nggak punya hobi masak, masuk dapur 1 jam aja udah rasa 3 jam dia. Coba cek, evaluasi diri. Syu'uriyah Ibu yang sia-sia, yang dilarang syariat dirubah ya, Bu, ya, menjadi yang dibolehkan syariat. Tuh Bu ada mengaku kan? Nah ini Zah nih, daripada Ibu tiktokan banyak-banyak, bagus tidur, membuat saya sehat. Daripada kita nonton drakor, bagus menjahit. Loh, bener gak sih? Nah, dari Ibu karaoke, bagus sholawat. Saya karaoke di rumah aja, Zah, sendiri, nggak berani lagi ke tempat-tempat umum. Saya sendiri aja, ngibur. Yang penting Bu ada merugi. Hobi nyanyi 5 lagu, coba gitu kan depan TV, Bu. Coba ganti sholawat, dapat pahala. Coba ganti zikir, dapat pahala. Kenapa Bu Intan?
Bude kenapa? Iya kan? Nah, syu'uriyah nih dirubah ya. Nah, yang hobi-hobinya yang enggak sesuai dengan syariat itu, ya Allah, habis waktunya sia-sia, Bu. Nggak dapat pahala, bahkan kita dapat dosa. Nah, bisa dipahami, Bu? Astagfirullahaladzim. Nah, Ibu apa ukur diri? Apa ya syu'uriyah yang masih Ibu lakukan yang bertentangan dengan syariat Allah dirubah ya? Karena kita itu akan menghabiskan waktu kosong banyak, itu pasti sesuai dengan yang kita hobi. Ya. Yang keempat, sulukiyah. Ini juga nggak lulus termasuk saya. Apa sulukiyah itu? Akhlak dan tingkah laku. Pemarah. Apa lagi, Bu? Egois. Merasa hebat. Wah, pokoknya ubudiyah itu ya sama dengan sifat rububiyah. Masih ingat kan? Sifat rububiyah itu apa? Keakuan tuh. Orang kalau rububiyahnya tinggi, Bu, sulit suluknya. Sulukiyahnya sulit. Akhlaknya. Merasa lebih baik. Ya, merasa banyak berjasa, merasa lebih senior. Wah, ini nih termasuk yang ngomong nih, merasa paling banyak ilmu. Wah, itu sulukiyah tuh. Menganggap orang remeh. La ilaha illallah, ampunkan kami ya Rabb. Sampai suami kita bersabar dengan kita setahun nih, Bu. Sulukiyah nih. Kenapa? Bersyukurnya apa, Popi? Suaminya bersabar, istrinya bersyukur. Oh iya, Masya Allah, matching juga ya, Bu ya. Suaminya bersabar. Nah, itu dia. Sabar ya sama Bunda. Entahlah, Bunda tak sabar. Udahlah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Suluk ini jangan kata gampang, Bu. Sulit merubah akhlak nih, Bu. Setahun tuh satu aja lah dulu. Satu aja kita kurangi. Kita tahu kan ahsanukum khuluqan itu adalah termasuk amalan berbonus dibangun ke istana di surga. Kalau seseorang itu dia mampu merubah akhlak buruknya tuh. Satu aja, cuman berkaca. Kalau ada ibu-ibu misalnya kan, Bu, kita nih di pengajian sakofah nih, gitu kan ya, banyak udah orang yang menasihati Bu Ani nih. Bu Ani, Ibu kok sekarang suka marah-marah sih? Nggak satu. Besok ada lagi, Bu Ani kok sekarang suka temperamen sih, nggak kayak dulu Bu Ani tuh. Nah, dua, apalagi, Bu? Sudah mulai banyak orang mengatakan kita seperti itu, Bu. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Nah, ini nggak gampang, Bu. Kita biasanya kalau ada akhlak kita yang tak baik itu biasanya kita membela. Ya aku memang kayak gini, woi. Gitu nggak? Ya itulah kurangin aku. Terimalah, mau kawan dengan aku, ayo. Enggak, banyak yang lain deh. Gimana, Bu? Itulah aku. La haula wala quwata illa billah, Bu. Terserah Ibu lah tuh, Bu. Berat ini memang kalau kita refleksi di akhir-akhir. Astagfirullahaladzim, ya, la haula wala quwata illa billah. Satu aja nih setahun nih, Ibu refleksi evaluasi. Satu sifat yang mau Ibu rubah.
Satu sifat akhlak buruk yang mau ibu rubah. Saya tidak mengatakan akhlak buruk kita lebih banyak, Bu. Insya Allah di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, akhlak baik kita lebih banyak dibandingkan akhlak buruk kita. Suai? Insya Allah. Kita memandang orang juga kayak gitu. Akhlak baik saudara kita itu lebih banyak daripada akhlak buruknya. Cuman setan menghiasi. Satu akhlak buruk orang menghilangkan 10 akhlak baiknya dan kebaikannya. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ampunkan kami ya Rabb. Nah, astagfirullah. Sudah berapa, Bu? 4. Satu lagi? Ubudiyah. Ini yang paling gampang. Kalau ubudiyah udah lulus nih Ibu nih. Dulu nggak pernah sholat malam, sekarang udah rajin sholat malam. Dulu baca Qur'annya nggak bagus, sekarang udah bagus. Dulu jarang taklim, sekarang sudah taklim terus. Itu namanya ubudiyah. Jadi saya nggak mau ibu merefleksi diri ibu, Bu, hanya dari segi ubudiyah. Nggak bisa. Jadi kita harus merubahnya 5 ini secara bersamaan, meskipun sedikit demi sedikit. Tuh. Ubudiyah. Ain. Ibad. Nah, Bu Lia udah ngaku dia ini suka memang susah Bu Lia. Yuk, kita minta komitmen dulu, biarin karena ini di akhir tahun Bu. Minggu depan ada libur kita. Nah Bu, Bu, kita mulai dari belakang ya. Nah, 5 ini saya minta komitmen ibu, mana yang paling susah contohin dan mana yang paling mudah. Mana yang paling mudah dan mana yang paling susah. Kita ulang Bu. Yang pertama i'tiqadiyah, itu dari segi akidah. Yang kedua fikriyah, pola pikir, cara pikir. Yang ketiga su'uriyah, hobi. Yang keempat sulukiyah, akhlak. Yang kelima ubudiyah, ibadah. Oke. Cari di antara 1 tahun ini kita kan refleksi diri nih. Mana hijrah mama yang paling mudah dan mana yang paling sulit di antara 5 item tuh? Kalau yang paling mudah nih Suriah. Wih, keren tuh. Jadi paling mudah itu nih membeda merubah hobi yang tidak sesuai syariat menjadi yang syariat. Masya Allah. Yang paling sulit? Yang paling sulit ya. Fikriyah. Nah, itu dia. Paling sulit fikriyah. Benar, makasih ya. Contohnya cara pikir kita dalam mendidik anak, ya, mindset. Kalau fikriyah itu sama kayak mindset ya. Oke, Mbah, Bude. Kami sama nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3 dan nomor 5, oke. Nggak apa-apa yang masih skip dulu Bu. Karena ini tuh perlu pemahaman betul ya Bunda ya. Nah perlu terus nggak apa-apa Bu. Yang paling mudah itu selama setahun ini Bu Li di antara fikir apa Bu? Oh i'tiqadiyah, insya Allah ya mudah tuh kita tinggalin tuh. Terus su'uriyah, hobi ya. Ya. Oke lanjut. jujur lebih baik. Nggak apa-apa kalau bohongin diri sendiri. Iya bener Bu Novi. Itu nggak bisa kompromi jawabannya. Oke lanjut Bun, nggak apa-apa. Terus Yang OTW lah ya jangan bukan terlalu mudah. Iya OTW. I'tiqadiyah. Masya Allah. Terus Yang susah itu sulukiyah. sulukiyah. Itu jujur. Bude, semuanya susah-susah Bu. Cuman Ibu harus memilih gitu.
yang paling susah pada Bu Intan. saya yang paling mudah Ya. yang paling susah itu Berarti sulukiyah ya. Suluknya berarti Bu ya. Iya masih kan OTW semua kita. Kita bukan malaikat akhwat. Kita nggak malaikat. Bu, kita nggak ada yang 100% ini Bu. Nggak ada. kalau saya ada yang paling mudah tuh Oke. yang susah tuh Oke. Kadang mindset kita tuh masih duniawi Bu. Duniawi dalam mentarbiah anak. Pokoknya. Ah tuh. yang paling mudah suuriah. Yang paling mudah suuriah. Wah hebat nih yang muda-muda suuriah nih. Dia nggak banyak ngabiskan waktu untuk sia-sia nih, Masya Allah. Yang paling susah istiqodiyah. Yang paling susah itikadiyah Bu. Nah, kadang masih ada ya tahayul tuh percaya dengan itu gitu ya Bu. Terus Yang paling mudah suuriah, paling susah paling mudah suuriah. Ibu paling mudah merubah hobi, Masya Allah. Sulukiyah benar. Kalau bapak udah bilang ibu gini aja, alhamdulillah lama. Sekarang papa lihat mama udah mulai berubah. Itu berarti sulukiyahnya berhasil tuh. Dapat gelar dari suami. dari 5 ini sebenarnya semuanya sulit ya Zah? Iya benar. Cuma kita berusaha kan Zah? Iya. Jadi kalau yang paling mudah di antara yang 5 ini kayaknya ubudiyah memang lebih mudah ya Zah? Ya, insya Allah kita nggak ada gitu-gitu lagi Bu ya. Yang sulit itu untuk Belajar. fikriyah sama sukriyah. Mindset dengan hobi. Oke, lanjut Bu Fer. Yang lumayan mudah Zah. Lumayan mudah. Dia nggak mau bilang yang mudah. Lumayan mudah. Memang sulit Yang semua. pertama saja Ya. itu dia. Ya. Yang sulit sekali itu sulukiyah saja. Masya Allah, sulukiyah ya. Udah ngaji kemana-mana, ahlaknya kayak gitu, Jonyo. Nah, kata orang gitu kan, Bu. Karena berjuang dengan sulukiyah itu jadi jihad, memang. Nah, ya, luar biasa. Terus Bu Adam. Saya ya semuanya mungkin dibilang susah, nggak susah juga. Iya, susah juga ya. Susah juga. Bu Adam. Sulit untuk saya nih fikriyah ya. Fikriyah. Nggak sama saya, jadi terlalu pikiran sudon terus sama anak. Nah, ya kita punya Allah kan. Akidahnya kurang tuh nanti kita punya Allah kan gitu ya Bu ya. Terus kami anak kami di sini aja seuzon Bu Adam, apalagi yang jauh. Cara pikir kita. Iya, iya, Masya Allah, tabarakallah. Oke Bu Ade. Saya ya Ustaz, yang paling susah itu aspek fikriyah. Fikriyah. Karena mendidik anak itu lebih susah. Ya, fikriyah tuh ya. Paling mudah aspek ubudiyah. Ubudiyah. Oke. Ibu ketawa nyebutnya, cuman dalam nih Bu. Kalau saya Zah, yang kedua yang mudah suuriah. Surya, keren Ibu. Yang agak susah sedikit sulukiyah. Sulukiyah. Gue loh. Oke. Apalagi kita mama tuh nggak mau kalah Bu. Salah pun tetapnya benar. Termasuk saya nih. Terus Oma. Ya sangat susah dia. Sulukiyah. Ubudiyah. Yang gampang ubudiyah, insya Allah ya. Berbeda kan ubudiyah itu Bu dengan kita datang ke majelis itu dia naiknya signifikan. Ya kan dari dulu kita kalau nggak bermajelis gitu kan. Nah, oke. Bismillah yang lagi UTW juga ubudiyah yang mudah. Alhamdulillah ya Bude. Sudah fikriyah sama sulukiyah. Fikriyah, sulukiyah. Bude saya minta satu, beliau jawab dua ya. Qanaah dia. Oke lanjut. Bu Fer. Sedang di fase itikadiyah dan fikriyah. Kalau yang susahnya Sulukiyah. Semangat Bu Fer.
Yang paling sulit, yang paling mudah menurut saya insya Allah ikhtiqodiyah. Iya. Yang paling sulit itu su'uriyah. Su'uriyah. Ini Bu Mimi punya hobi apa nih? Jadi kepo ya. Nonton ya sikit-sikit Bu. Kita nggak bisa langsung meninggalkan, sikit-sikit ya. Nontonnya 1 jam dibarengi dengan zikirnya sekian gitu ya. Kalau saya sih yang paling murah, yang paling mudah itu dia. Oke Bun. Dan yang paling sulit bagi saya itu fikriyah. Apalagi dalam keadaan anak saya yang sakit, saya selalu berpikirnya ke yang Cara pikir, itu dia kan Bu. Gimana nanti nih, gimana gitu ya Bu ya. Kita lupa kita punya Allah ya. Nah, sikit-sikit fikriyahnya ya Bu ya. Kalau saya semua susah ya. Sama Bu. Jadi ya dimulailah dengan Bismillah ya. Iya, Kalau yang mantap. Ubudiyah insya Allah agak sedikit mudah. Iya. Tapi kalau yang terlalu susah itu memang syukuriyah kan. Syuriah. Ya. Oke, Ibu punya hobi apa nih? Drakor. Oke, selamat tinggal drakor gitu ya Bu ya. Seharusnya jadi ya. Kalau saya yang paling sulitnya syukuriyah. Surya. Apa Kak hobinya Kak yang sulit Kak? Yang diusahakan fikriyah. Fikriyah, ya agak mudah ya. Oke. Oh, yang Surya yang mudah malah, alhamdulillah. Fikriyah yang agak sulit ya. Oke Bu Sandri. Yang mudah dan insya Allah akan berusaha ya kan. Fikriyah dan fikriyah. Itu agak mudah ya. Dan yang paling susah dan mudah-mudahan akan tetap untuk berubah fikriyah, syukuriyah, sulukiyah. Allahu Akbar. Agak lanjut Bu Hani. Enggak Bu, saya mau memberi penerangan sama Ibu nih biar berterbuka, karena orang kalau hijrah tuh cuman ibadah, akhlak, kan itu konsepnya yang kita ketahui kan. Nah, oke, Bu Sri. Insya Allah yang paling mudah itu Ubudiyah. Oke. Yang paling susah itu fikriyah. Fikriyah. Di kantor nih. Apalagi di kantor ya Bu, ya. Bopi. Insya Allah lagi OTW. Iya. Ubudiyah ya. Oke. Saja belum berhasil ya. Fikriyah. Bu Mawar. Mudah. Ubudiyah. Sulukiyah. Oke. Bu Maimunah. Saya yang paling mudah Ubudiyah dan Istiqodiyah. Yang paling sulit fikriyah. Fikriyah. Mindset tuh. Menantu semua sama menantu. Kalau menantu baik, kamu memikirkan kan. Nah, itu dia tuh. Pasti ada ya kan Bu Maimunah ya. Walaupun udah baik menantu kita tuh namanya menantu kayak gitu ya. Oke, baik. Kalau saya La haula wala quwwata. Ubudiyah itu ya dengan bimbingan Allah pindahkanlah semua dosa Allah. Bisa lah ya. Masya Allah. Yang agak sulitnya itu sama deh. Fikriyah ya Bu. Isinya ya mindset ya. Ya, saya Apalagi kalau kita semakin kesini Bu, memang begitu fikriyahnya agak sulit. alhamdulillahnya setelah saya aku mengingatkan di situ istighfar. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Ibu harus berteman dengan 5 nih Bu ya. Bu dia. Alhamdulillah. Kajian online sama Bunda. Masya Allah. Masya Allah. Bagi saya sekian. Sulukiyah, oke. Nah itu tadi Bu, tukar hobi itu menjadi hobi yang dibolehkan syariat. Benar Zul? Semuanya masih nyangkut sebenarnya. Benar Bu, saya juga nyangkut. Kalau kita udah lulus semua, itu malaikat kita nyamuk Zul.
Tapi yang lebih berusaha untuk yang lebih baik itu yang kemudian Alhamdulillah ya Bu, udah mulai bisa ya gitu. kalau yang susahnya memang itu ya. Fikriyah, mindset kita. Setelah kita ikut ngaji ini kan fikroh kita itu jadinya Bu dengan Islam itu mulai terbuka ya. Cuman untuk mempraktekkannya itu nggak gampang. Nah, nggak gampang Bu. Karena kita namanya mindset. Sekian lama mindset kita harus dirubah gitu kan. Itu memang harus bertahap gitu. Oke Bu Dian. Yang paling susah itu memang fikriyah ya kan? Iya. Sama nomor 4 dah sulukiyah. Sulukiyah, iya. Terus yang Nyambung dia tuh kan. ya sama anak kita lebih apanya Kan tapi dari sini dulu Bu. Dari sini dulu kan. Baru gini kan gitu, baru keluar akhlaknya tuh. Oke. terus yang agak mudah sulukiyah. Su'uriyah, alhamdulillah. Oke Bu Fit. Sama seperti itu semuanya masih halus. Iya sama benar Bu. Tapi yang agak susah itu yang fikriyah. Fikriyah. Lumayan yang mudah itu I'tiqadiyah paling mudah ya Bu. Fikriyah ini minta tolongnya sama Allah Bu. Memang nggak gampang mindset itu. Terus Bu Vina. yang susah itu su'uriyah. Su'uriyah. Lalai kalau udah capek lari lama kali main handphonenya Iya. Kita lawan ya Bu. Memang betul Bu. Iya. Sama-sama. Kita lawan. Kalau yang mudah kayaknya pencapaian tahun ini sulukiyah. Sulukiyah. Iya. Luar biasa. Iya banyak menghadapi- Berlapang hati ya masalah ya Bu. dan menghadapi anak-anak juga gitu Zah. Kadang di tempat yang berisik kita bisa berdamai dengan keadaan itu gitu. Masya Allah. Masih belajar juga Zah. Ya, Allah Akbar. Bu Ketua. Sama Nurul, sama Kafika, sama semua saja. Sama, saya juga masih nyangkut-nyangkut Bu Novi. Tanya apa ya? Masalah yang sudah dimudahkan maksudnya kemudian ya Ustaz ya. Saya udah mulai tahun ini. Terus yang paling susah itu fikriyah sama sulukiyah. Fikriyah sama sulukiyah. Mirip-mirip dia tuh Bu Novi. Satu paket dia ya. Kalau saya Ustazah tahun ini belakangan ini yang agak mudah, yang agak ya Ustazah bukan mudah, Iya Bun. bukan mudah, yang aspek ikhtiqodiyah sama ubudiyah, Masya Allah. yang setengah mati banget Ustazah, Setengah mati. aspek fikriyah sama sulukiyah. Allahu Akbar. Yusahil umurik. Yusahil insyaAllah. Semoga Allah mempermudah kita dalam hijrah kita ya Bunda ya. Oke. Ayo Ma. Apa ini? Alhamdulillah yang Allah mudahkan dari segi ubudiyah ya Om. Kalau yang agak sulit itu memang fikriyah Om. Itu lebih ke cemas, gitu, overthinking, Nah, overthinking tuh ya. yang harus dikurangi gitu. Walaupun alhamdulillah porsinya sudah berkurang gitu. Tapi itu sulit perjuangannya. Iya, Masya Allah. Oke, Insya Allah. Untuk yang mudahnya ubudiyah alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu saja. Alhamdulillah. Yang susahnya saya itu di Suriah. Sulukiyah. Saya itu Suriah saja. Syu'uriyah. Oke, hobi. Karena saya masih suka dengerin musik. Karena saya suka olahraga saja. Jadi masih suka dengerin musik yang di depan. Jadi masih itu. Kita kurangi Bu. Insya Allah. Ninggalin nggak bisa gitu. Kita kurangi. Kayak gitu kan. Kalau olahraga nggak pakai musik semuanya. Iya, cuman gitu ya. Uni. Bingung. Yang susah itu memang fikriyah sama sulukiyah. Masya Allah, 3 sekaligus disebutnya. Kalau Suriah itu berkaitan dengan kalau Suriah itu kadang sudah duduk, saya bawa Al-Qurannya, saya
Lihat ibu. Sama juga, saya juga masih kayak gitu nih. Tilawah memulai, nengok WA-nya dulu. Akhirnya lama lihat handphone daripada tilawahnya kan. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Kalau hobi yang berat-berat aja, dia nggak ada lagi sadar. Oke. Itu tuh untuk Oke. yang lain kalau itu tadi ya sama obligasi, merasa Insyaallah. Oke, Bu Neng. kalau yang paling mudah, apalagi sudah ikut kelompok itu dia. Ya, betul. Kalau dulu mungkin di kampung-kampung kita masih ikut percaya. Ya. Terus bisa dikawal gitu. Iya. Itu dia dalam proses kadang ada ngukur juga Iya, benar. yang jadi Agak antara sedih. Ada Sylvia karena masih paket ya dua-duanya tuh masih dalam perjuangan. Iya, kadang-kadang bagaimana sikap kita ya, menepis, menghilangkan seuzon, kemudian apa namanya itu penilaian kita terhadap manusia. Tapi dia tuh. Saya juga masih pikirnya gitu, Bu. Masih repot dengan orang gitu. Sebenarnya capek kita kan. Nanti orang gitu. Silakan, Bu. Ustazah, Iya, Bu. saya baru ikut Oh iya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya, Bu. Lihat nanti teman-teman baru kenalan biar kita tahu nama-namanya. Yang tadi Ya kan kami kenal. Masya Allah, Allah pertemukan di majelis ya Bu. Semoga Ibu istiqomah berada di kursi panas ini Bu ya. Iya. Masya Allah. karena baru pertama, terus kan baru tahu juga ya Ustazah. Iya. Nggak jawab nggak apa-apa Bu. Kalau nggak jawab nggak apa-apa. Oh mau jawab Bu. Saya nanti baru masuk, udah tanya-tanya gitu sama gurunya gitu kan. Jadi setelah saya lihat, kayaknya ini semuanya agak susah. Iya. Tapi ada yang agak Mudah. lebih mudah gitu ya Ustazah. Kalau yang mudah itu, kalau saya sih Ustazah cuma Fikriya sama yang mudah Istiqodiyah, I'tiqadiyah sama Sufiyah. sama syu'uriyah. Su'uriyah, Ya. Ubudiyah. Ubudiyah. Nanti saya tuliskan bahasa Arabnya, Der. Nanti biar itu. Kalau yang susah itu kayaknya masih Fikriyah sama Sulukiyah. Kia, insyaallah sama berjuang ya Bu. Akhlak itu memang ya. Habis itu cara pikir kita, itulah gunanya kita belajar terus ya. Oke, jazakillah. Namanya siapa Bu? Bu Nilam. Tadi yang bunda-bunda itu juga belum hafal. Oke, silakan Bu Dery. Kalau dari ya insya Allah masih gampang juga. Yang lebih mudah tuh kayaknya dalam fikih mungkin ini dari pengalaman juga yang dalamnya dari. Jadi di saat datang akan itu selalu berpikir datang makna. Masya Allah. Dan insya Allah itu sampai sekarang itu udah terbiasa sebetulnya di saat mendengar hal negatif langsung keluarkan kepada Allah. Dan tapi yang susahnya itu yang masih dalam perubahan itu memang sulukiyah dan kemudian. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair atas jawaban Ibu pada hari ini. Ini sebenarnya berat Bu. Memang berat. Ya Allah mudahkan kita di dalam merubah diri kita. Jadi 5 aspek ini harus berteman. Ya, jadi kalau saya berbicara masalah hijrah, Ibu jangan sampai hanya berbicara masalah akhlak dan ibadah. Ada syuriyah, ada i'tiqadiyah, ya ibu yang dicinta Allah. Ada apa lagi satu lagi? Fikriyah yang paling penting. Ini fikriyah ini jarang kita bahas ya. Sementara ini harus kita rubah kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik dengan 5 aspek ini. Maka ibu yang dicinta Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sering-sering evaluasi diri. Ya, menilai kembali perbuatan setahun kita, mana yang baik, mana yang buruk. Itu tadi yang kita sudah sampaikan. Evaluasi diri, apa evaluasi Bu? Menilai kembali, muhasabah, menghitung-hitung. Kalau muhasabah itu enggak,
Berarti menilai, sama dengan menghitung ya. Menilai kembali perbuatan selama setahun ini, Bu. Mana baiknya, mana yang buruknya, mana perintah Allah yang Ibu lakukan, mana perintah Allah yang belum Ibu lakukan. Kemudian menilai lagi apakah tujuan hidup kita sudah selaras dengan nilai agama atau belum. Memang intinya evaluasi, menilai lagi diri sendiri. Nah itu tadi yang dikatakan Bu Novi, jujur. Itu kalau nilai diri kita nggak jujur, ya sama dengan gimana kita mau berhijrah. Nah, apakah tujuan hidup kita sudah selaras dengan nilai-nilai agama Allah? Yang kedua, memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu, Bu, kalau kita bahasanya ditambah lagi nanti jadi hijrah batiniyah. Memperbaiki diri itu yang harus diperbaiki itu dulu anfus, jiwa, hati. Kalau anfus itu baik, semua baik. Iko pula yang payah. Hijrah batiniyah nih, termasuk saya pribadi. Kita semua sedang berperang dengan ini. Memperbaiki diri, hijrah batiniyah. Kalau tadi hijrah i'tiqadiyah itu agak nampak, kadang enggak kan? Kalau hijrah setara surya yang kedua tadi apa, Bu? Fikriyah, kadang nampak, kadang enggak. Terus surya banyak nampak. Kemudian sulukiyah, nampak banget. Orang rasain. Nah, kemudian ubudiyah ada nampak. Tapi batiniyah nggak ada yang nampak, Bu. Kita yang nampak sendiri. Itu pun kalau kita sadar kita nampak. Jangan-jangan kita dibutakan hati kita oleh Allah. Itu yang na'udzubillah. Sampai sini dulu ya, Bu. Bu Maimunah, berat ini, Bu. Nah, nanti kita ketemu, kita sambung lagi nanti. Nanti saya kasih lagi. Ya. Closingnya ya, Ibu Beni cinta Allah. Alhamdulillah, meskipun kita adalah hamba Allah yang belum baik, tapi terus berusaha menjadi yang lebih baik. Karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Apabila kematian sudah menghampiri kita, tidak ada lagi dengan 5 aspek ini yang bisa kita perbaiki, Bu. Maka sedikit demi sedikit, ya, sama-sama kita saling mengingatkan, ya, saling mengukur diri sendiri. Tidak usah mengukur orang lain, tapi ukurlah diri sendiri. Karena kalau kita tahu bahwasanya kita itu kurang, ya, banyak catatan, banyak aib, maka kita akan sibuk dengan catatan dan aib kita diri sendiri. Dan termasuk saya pribadi berat ini, Bu, prakteknya Ibu Beni cinta Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Kan 5 aspeknya udah, nanti refleksinya nanti kita sambung ya, Ibu Beni cinta Allah. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik dari segi hablum minallah dan hablum minan nas. Allah yuwafiq, al-haqqu min rabbik wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.